بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا بسنننا المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه في الدارين آمين. Bab tarjih fil adhan, bab tarjih dalam adzan. Wabila hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abu Asim qala anba'ana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdura an Abdullah bin Muhayriz wa kana yatiman ila akhir hadis. Dari Sayyidina Abdullah bin Muhzir bin Murid, wakana ada beliau itu adalah anak yatim fi hijri Abi Mahdurah bin Mi'yar, di pangkuan Abi Mahdurah bin Mi'yar ketika jahazahu, ketika mempersiapkan akannya Abi Mahdurah ke Syam. Jahazahu mempersiapkan ia, siapa ia? Ya Abdullah bin Abdullah bin Muhayriz ke Syam. Maka aku katakan kepada Abi Mahdurah, aku siapa? Aku Abdullah bin Muhayriz. Naam. Ayul ammi, ay ammi, kemana paman? Kemana? Itu artinya kemana? Mana? Haya, ay Hamzah. Wahai. Ay ammi, wahai paman. Ini sesungguhnya aku kharijun, itu keluar ke Syam. Wa ini sesungguhnya aku us'alu an ta'dzinika, aku ditanya tentang azanmu. Fa akhbarani, maka beritahukan kepadaku. Fa akhbarani, maka telah memberitahukan kepadaku. Siapa panggilnya? Maka Sayyidina Abi Mahdurah telah memberitahukan kepadaku. Ya. Sesungguhnya Aba Mahdurah qala, beliau berkata, kharajtu fi nafarin, aku keluar di dalam satu kelompok. Fakunna, dan ada aku dulu dan adalah kami di sebagian jalan. Fa'adzana mu'adzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisalah, maka adzanlah oleh muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalah, dengan salat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'na sautal mu'adzini, maka kami mendengar suara muazzin. Wa nahnu, padahal kami darinya muazzin itu mutanakkibun. Tanakkibun maknanya menjauh. Padahal kami darinya muazzin itu menjauh. Fasarokna, dan jadilah kami. Kok jadi? Fasarokna nakihi, Sorokha, berarti sorokha.
Kami berteriak. Maka kami berteriak, nahki. Kami menceritakannya. Kami menirunya. Maka jika kami berteriak, kami menirunya, nahza'u bihi. Kami berolok-olok dengannya. Nasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsala ilaina, maka mengirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami kauman, akan suatu kaum. Fa'aqaduna baina yadayhi, maka mereka kaum mendudukkan akan kami baina yadayhi, di depannya. Faqala, Depan siapa? di depannya kaum, Depannya Rasul. di depannya Rasul. Naam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ayyakumil ladzi sami'tu sawtahu qad irtafa'a. Manakah di antara kalian orang yang saya mendengar suaranya sungguh kencang? Fa'asyara ilayya, maka fa'asyara ilayya qaumu, maka mengisyaratkan kepada saya oleh kaum, kulum, seluruh mereka, wasadaku, dan mereka membenarkannya. Wasadaku, mereka benar. Dan mereka benar. Jadi ketika mereka menunjuk ke saya, ini orangnya nih yang suaranya kencang. Jadi semua kaum menunjuk saya. Nunjuknya itu benar, memang suara saya yang paling kencang di antara mereka. Nah, terus Fa'arsala kullahum wa habasani, dan mengirim ya Rasulullah SAW, membebaskan. lalu membebaskan ya Rasul kullahum, akan seluruh mereka, wa habasani, dan menhani Nabi akan aku. Ya, yang selain disuruh pergi oleh Nabi, pergi dah kalian. Nah, satu orang tinggal di sini. Ditahan Sayyidina Abu Mahzurah oleh Nabi. Awalnya dia cuman berolok-olok, ngejek. Tapi karena ngejeknya itu bagus, ada pula ngejek yang bagus, maka dia dapat hidayah. Wa qala li, maka berkata ya Rasul kepadaku, kum fa'adzin, berdirilah kamu, lalu azanlah. Fakumtu, maka aku katakan, kumtu, bukan kultu. Maka aku pun berdiri. Nah, di sana istinbat hadis pertama, azan tu sunnah berdiri. Itu poin pertama. Wala syai'a, tidak ada sesuatu akrahu yang aku benci kepadaku min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mimma ya'muruni, dan tidak juga dari perkara yang memerintahkan ya Nabi kepadaku dengannya perkara. Nah, jadi waktu itu enggak ada yang sangat benci itu kecuali dua hal saja. Pertama Nabi, kedua perintahnya. Berarti waktu beliau disuruh itu masih benci pada Rasul. Tapi karena namanya anak-anak, nah di depannya banyak orang, kawannya udah pergi, nah sudah ikut aja dia. Padahal dia masih benci sama Nabi dan perintah Nabi. Naam. Fakumtu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menemui akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi jarak jauh dia. Dari tadi itu udah berdiri di hadapan Nabi, belum lagi bertemu tuh. Sudah diambil dia, kemudian didudukkan di depan Nabi, disuruh berdiri di depan Nabi, belum juga bertemu dengan Nabi. Apa arti alqa? Alqa mengajarkan. Alqa tidak sedang mencampakkan.
Mencampakkan azan kan diajarkan. Mengajarkan di atas aku, maka mengajarkan di atas aku oleh Rasulullah SAW ta'dzin akan azan. Wa bi nafsi, dianya azan. Dianya Nabi. Dianya Nabi. Dengan dirinya Nabi. Artinya Nabi langsung ngajarin ke saya. Itu maksudnya huwa bi nafsi. Kan kebanggaan itu. Nabi langsung ngajarin saya azan. Naam. Faqala, maka berkata ya Rasul, qul, baca olehmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Itu suruh baca oleh Nabi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Terus Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala li, kemudian berkata ya Nabi kepadaku, irfa min sautik, kencangkanlah dari suaramu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mana yang tarjih itu? Hah? Asyhadu an la ilaha illallah yang pertama. Oke, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, dibaca pelan. Kemarin kita baca dalam kitab Fathul Mu'in, kira-kira terdengar oleh orang yang dekat kita. Selepas itu baru dikencangin suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Naam, terus hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tsumma da'ani, kemudian mendoakan ya Nabi akan aku, hina qaditu, ketika aku selesai azan. Fa'atani, maka memberikan ya Nabi kepada akan aku sorotan fihi, Uncang. maka memberikan ya Nabi kepadaku akan uncang fiha, yang di dalamnya uncang ada sesuatu dari perak. Jadi uncang ada uang dirham dalamnya. Tsumma wada'a yadahu, kemudian meletakkan ya Nabi akan tangannya atas nasiyati, atas ubun-ubunnya Abi Mahdurah. Tsumma amarroha, kemudian Melalukan ia Nabi akan nyatakan ala wajhi, atas wajahnya Abi Mahdurah. Tsumma ala tadyaihi, kemudian di atas hati dasarnya 2 puting. Kemudian atas 2 putingnya, Maksudnya di dada. kemudian di atas dadanya. Tsumma ala kabidihi, kemudian di atas hatinya. kemudian di atas hatinya. Tsumma balagat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampailah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surata Abi Mahdurah, di pusarnya Abi Mahdurah. Nah, itu doakan oleh Nabi. Jadi kebencian tapi dihilangkan, mulai di ubun-ubun, sok ke muka, langsung ke dada, tekan lama-lama di hati, terus ke bawah sampai di pusar. Lalu Nabi baca doa. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alika,
semoga memberkahi oleh Allah bagimu dan memberkahi akanmu, sedang memberkahi ke atasmu. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, amartani bita'dini bi Makkah, perintahkan olehmu akan aku. Amarta, berarti amarta. Engkau memerintahkan aku. Engkau memerintahkan aku dengan azan di Makkah. Ada tanda tanya di situ. Mana cara menerjemahkannya? Apakah engkau memerintahkan aku dengan azan di Makkah? Mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan di Makkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, qad amartuka, sungguh aku memerintahkanmu." Fadhahaba kullu syai', maka telah pergi, maka telah hilang seluruh sesuatu yang ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ia sesuatu itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karahiyah, dari kebencian. Sejak diusap seperti itu, dilantik dia jadi muazzin, hilang kebencian tadi, semuanya hilang. Wa'ada, dan kembali demikian kullu, semuanya muhabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan dari tangan Nabi. Orang benci berubah jadi cinta. Kalau sudah Nabi ingin mengusapkan di tubuhnya, hilang kebencian. Dan bisa juga menghilangkan kecintaan kalau diusap oleh Nabi. Kalau diusap oleh Nabi bisa juga menghilangkan kecintaan. Salah seorang laki-laki datang pada Rasul dan masuk Islam. Apa kata laki-laki itu? Izinkan aku berzina wahai Rasul. Tak izin sama Nabi berzina. Izin sah, mana mau zina ntar? Oh, langsung tapuk muka dia. Nabi enggak. Maukah makmu dizinai? Oh enggak. Mama orang juga enggak mau dizinai. Adik perempuanmu, istrimu, akhirnya tepuk dada dia. Azhib, hilangkan dari dirinya ya Allah kecintaan kepada zina, langsung hilang. Kata sahabat tu, sejak itu enggak ada yang paling saya benci dari maksiat melebihi pada zina. Itu kesan tangan Rasul. Yang ini kebenciannya hilang, berubah menjadi kecintaan. Jadi semua yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya membawa sebuah keberkahan. Salah seorang laki-laki, salah seorang perempuan, dia sudah siapkan parfum. Pulang suaminya kalah juga bau parfumnya. So cari yang mahal lagi, kalah lagi bau parfumnya. Abang pakai parfum apa? Kalah semua parfum kami. Itu bekas tangan Nabi, bukan parfum. Bekas tangan Nabi yang menyentuh saya. Wangi itu yang enggak mau hilang. Juga ada seorang sahabat punya rambut panjang sekali. Yang lain dibotak, ini panjang. Enggak dipotong-potong. Yang lain beruban itu hitam. Itu bekas tangan Nabi situ. Jadi rambut yang disentuh oleh Nabi, dia enggak mau potong. Ada juga saya lihat itu tinggi dengan rambutnya, ini potong semuanya. Itu kayak mimpi disentuh Nabi kepalanya. Kalau dia enggak potong. Mimpi disentuh oleh Nabi. Naam. Faqadim tu, maka aku datang ala Attab bi ibni Sa'id hamili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Maka aku datang kepada Attab bin ibni Asid hamili gubernur Rasulullah SAW di Makkah. Fa'adzantu, maka aku azan bersamanya di salat, untuk salat. An amri Rasulullah SAW, dari perintah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abu Mahzurah adalah muazzin Sayyidina Rasul di Makkah, yang walaupun diawali daripada bercanda, mengolok-olok, tapi karena hidayah itu ada di tangan Allah, Allah pun akan membuat hidayah. Maka kalau ada orang memperolok-olokkan kita, biarin aja. Mungkin itu asbab hidayah untuk dia nanti. Allah. Apa urusan sama kita? Dia olok-olok ke mulutnya, dia mencibir ke bibirnya. Kalau lama dia mencibir mirip sendiri, ya kan? Lama-lama dia mencibir kita, mirip sendiri dia. Panjang bibirnya, semakin panjang mirip sendiri. Nah, jadi enggak ada urusan sama kita. Qala wa akhbarani dzalika man adraka Aba Mahzurah ala ma akhbarani Abdullah bin Muhairiz. Man adraka, siapa yang berjumpa dengan Aba Mahzurah atas apa yang meriwayatkan kepada aku oleh Abdullah ibn Muhairiz. Wa bi ilaikal hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammam bin Yahya an Amir al-Ahwal anna Maqhulan haddatsahu anna Abdullah bin Muhairiz haddatsahu anna Aba Mahzurah haddatsahu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Abi Mahzurah radhiyallahu anhu, 'allamani, telah mengajarkan akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan azan 19 kalimat, 19 kalimat, wa iqamah 17 kalimat, dan iqamah 17 kalimat. Al-adhanu dan azan, al-adhanu 17 kalimat azan. 17 kalimat titik azan 19 kalimat, iqamah 17 kalimat. Kok pakai azan lagi? Azan tu ke depan udah, mubtada. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali emangnya? Kitab saya 4 aja. Tante berapa? 8. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wal iqamah 17 kalimat, dan iqamah 17 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. I-nya itu jelas. La ilaha illallah. Ha juga jelas. La ilaha illallah, bukan berarti panjang. Takut jangan enggak panjang nanti, jadi hanya enggak jelas. La ilaha illallah. Gua cari la ilaha illallah. Babus sunnatu fil adhani, bab sunnah tentang azan. Bila hadatsana Hisam bin Ammar hadatsana Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh nama muadzin Nabi lagi. Siapa? Abdurrahman bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad. Yang mana itu? Muazzinnya Rasulullah. Abi an abihi an jaddihi. Yang mengatakan itu abi adalah Abdurrahman, dari ayah beliau. Siapa ayahnya?
Sa'ad bin Ammar. Sa'ad bin Ammar itu dari ayahnya lagi. Ammar bin Sa'ad dari kakeknya. Sa'ad, Sayyidina Sa'ad itulah muazzin Rasul. Tambah lagi catatan antum. Muazzin Rasul Sa'ad. Belum tahu lengkap namanya Sa'ad mana. Kemudian Sayyidina Abi Mahzurah, Sayyidina Abdullah bin Matum, Sayyidina Bilal bin Rabah. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Bilal, memerintahkan dia Nabi akan Sayyidina Bilal ayyaj'ala isba'i, bahwa ia menjadikan telunjuknya dua telunjuknya di dua telinganya, di dalam dua telinganya. Waqala, maka berkata ya Nabi, innahu, sungguhnya, innahu arfa'u li sautika, sesungguhnya Apa? Sesungguhnya memasukkan jari ke telinga itu lebih mengencangkan bagi suaramu. Nah, itu sunnah azan yang dalam hadis ini. Telunjuk dimasukkan dalam dua lubang telinga. Masukkan telunjuk di situ. Khasiatnya apa? Itu lebih membantu untuk melantangkan suara. Lebih membantu melantangkan suara. Kenapa melantangkan suara? Karena dua faktor minimal. Satu, karena angin itu akan fokus keluar di mulut. Kalau enggak dia akan keluar telinga sebagian. Yang kedua, kalau dia terlalu lantang, telinganya enggak ditutup, maka suara yang keluar di mulut nih akan keras terdengar oleh telinga dia. Kalau enggak ditutup, terlalu lantang, maka dia akan turunkan volumenya. Tapi ketika ditutup, dia akan bersuara lantang. Betul kan? Cara sama kawan, lantang kali suaranya. Kita ngomong dikit, dia jawab lantang. Kenapa? Telinganya ditutup ke handset. Maka dia menutup telinga, itu reaksinya akan melantangkan suara. Karena kalau dia tidak tutup telinganya, dia kebisingan, suaranya dinadani turunin. Tapi kalau dia tutup, udah. Ada apa? Nah, saya nggak terlalu keras, antum? Udah kencang. Itu sunnah pertama. Untuk apa dilantangkan suara? Karena ada hadis mengatakan sejauh mana suaranya lantang, sejauh itu akan dimintakan ampun oleh yang mendengarkannya. Kalau begitu halnya, maka salah satu fasilitas yang mendukung untuk itu adalah sound. Sound luar. Kita belum lagi. Nanti sudah sampai ke markas terakhir dari Hijrah. Baru bikin 1 kilo towernya. Ke atas. Kemudian setiap itu ada toa 4 penjuru, atas, bawah, bawah, bawah. Dan mulai di atas sampai ke bawah dengan jarak tertentu. Cukup dari Hijrah azan, cukup untuk Kota Padang, terbuka semuanya. Kita cari paling tinggi bukitnya lagi. Jadi yang azan sekali di situ sama dengan 10 kali azan di musala-musala lain. Kenapa? Seluruh madar sajar yang ada di seluruh ini mendengar. Ihsan azan di Padang kata ayahnya. Sampai ke Pariaman situ suaranya. Sunnah. Sementara biarin aja dulu. Karena kita ada di negara yang tidak bebas. Itu sunnah pertama. Berikutnya
Bila qadasana Ayyub bin Muhammad al-Hashimi qadasana Abdul Wahid bin Ziyad an Hajjaj bin Artah an Auni bin Abi Juhayfa an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Abtah. Berkata mendatangi Rasulullah sallallahu, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Abtah, di Abtah. Nah, nama tempat. Wahwa fi kubatil hamra. Padahal dia hanya Nabi di dalam kubah yang berwarna merah. Apa itu kubah? Tenda. Tenda bundar. Itu kubah. Warnanya merah. Nah, Maka keluarlah Sayyidina Bilal, fa'adzana, lalu ia pun azan. Fastadara fi adanihi, maka berputar ia Sayyidina Bilal, berputar ia Sayyidina Bilal pada azannya. Waja'ala isba'i fi udunaihi, maka menjadikan ia Sayyidina Bilal akan kedua telunjuknya pada dua telinganya. Nah, jadi di sini penambahan sunnahnya adalah berputar. Maka ulama fikih merangkum berputar itu adalah ketika hayyalas shalah dan hayyalal falah. Hayyalas shalah putar ke kanan, hayyalal falah putar ke kiri. Istadar, bukan orang yang berputar tapi kepalanya. Apabila qadasana Muhammad bin Musaffa al-Himsi qadasana Baqiyatun an Marwah bin Salim an Abdul Aziz bin Abi Rawad an Nafi an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslatani muallaqatani bi a'naqi muadzinin. Ada dua perkara yang berhubungan, kedua-duanya perkara yang digantungkan, yang digantungkan keduanya dua perkara pada leher-leher para muadzin, lal muslimin, sungguh dia orang beriman, orang Islam. Apa pula itu? Kenapa antum artikan sungguh? Memang dia lam taukid. Dua perkara yang digantungkan kedua-duanya di leher-leher muazin. Bagi siapa dua perkara itu? Bagi orang-orang Islam. Bagi orang Islam, yaitu solat mereka dan puasa mereka. Nah, solat mereka dan puasa mereka. Jadi kepada muazzinlah amanah itu tertunai, tergantung. Kalau muazzin azan, orang Islam solat, berarti mereka telah menggantungkan solat mereka kepada azan. Solat yuk, sudah azan tuh. Buka, sudah azan. Nah, pergi ke pesisir, buka, sudah azan. Belum maghrib dah azan. Nah, mazhab baru. Azan 10 menit sebelum masuk waktu. Itu termasuk ajaran sesat kayaknya itu. Ajaran sesat itu. Ada pembawanya tu, antum cari dulu, antum selidiki siapa yang membisikkan tu. Dibayar kayaknya dia itu. Sebelum Ramadan dah tuntas tu ditangkap. Kenapa? Enggak batal satu kampung orang puasa. Sebab dia. Kenapa? Karena orang Islam akan menggantungkan puasanya kepada azan. Jadi dua hal itu yang sangat erat hubungannya. Nah, jangan sampai asbab azan salah waktu, orang azan sebelum masuk waktu, atau orang buka sebelum masuk waktu. Maka muazzin itu orang yang dipercaya. Kalau sempat nggak dipercaya, bisa saja dia merusak puasa orang setiap Ramadan. Jadi disusupi umat Islam oleh orang kafir. Bagaimana puasa umat Islam batal sebulan Ramadan? Bisa itu.
2 menit sebelum apa? Masuk waktu udah azan dia. Nggak ketara. 1 menit sebelum azan saja nggak ketara kan? Nah, salah jam kali. Udah memang kali. 1 menit kok, nggak ada masalah itu 1 menit. Nah, akhirnya orang buka, batal jadi. 6. Wa bil hadatsana Muhammad bin al-Mutsanna qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syarikun an Simak bin Harbin an Jabri bin Samurah radhiyallahu ta'ala qala kana Bilalun adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu an la yakhirul adana anil waqti, tidak menunda ia Sayyidina Bilal akan adzan dari waktunya, dan kadang-kadang menunda ia Sayyidina Bilal iqamah sedikit. Nah, jadi yang namanya azan tidak ada diakhirkan dari waktu, tepat waktu. Yang kadang-kadang diakhirkan itu adalah iqamah. Nah, kita begitu. Yang kita tunda itu iqamah, azan enggak. Nah, di markas nih, walaupun sedang dasar-dasarnya bayang, kalau azan dulu. Lepas itu baru iqamah. Jadi azan la yuakhirul adzan anil waqti. Sayyidina Bilal tidak menunda azan dari waktu, tapi menunda iqamah ada. Kadang-kadang ditunda iqamah syai'an, enggak lama juga. Kenapa? Karena ketika seseorang terdengar azan, setelah dia sholat, lalu pulang ke rumah terdengar azan, itu lain kesannya. Kayak punya beban gitu mau datang lagi. Tapi kalau iqamah nggak ada kesannya. Orang mau sholat, kita udah selesai sholat. Tapi kalau azan kan dipanggil lagi untuk datang, kita kan udah selesai. Maka kalau udah masuk waktu, langsung azan. Program apa saja. Tapi kalau iqamah sesuai setelah program selesai. Nah, itu sunnahnya. Kita kan bicara tentang sunnah azan. Wabil hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Hafs bin Ghiyas an Ash'as anil Hasan an Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Sayyidina Hasan dari Sayyidina Utsman bin Abi As, dia berkata, qala kana akhiru ma ahida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah akhir sesuatu pada azan, akhir azan pada zaman Rasulullah. Akhir sesuatu pada zaman yang berjanji kepada aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna bahwa tidak aku ambil suara muazin ya'khudhu, yang mengambil yang muazin akan azan, atas azan akan pahala. Jadi Nabi berjanji kepada saya untuk tidak melantik muazin yang mencari pahala dalam azannya. Itu ya, upah. Nah, jadi sunnahnya azan itu tidak ngambil gaji, nggak ambil upah. Tapi boleh nggak ambil upah? Mana dalilnya? Sayyidina Abu Mazurah tadi, beliau dikasih oleh Nabi sekantong, seuncang daripada perak. Itu dalil menjadikan muazin boleh ambil upah. Tapi di sini kata Sayyidina Abil As, Sayyidina Utsman bin Abil As, akhir sesuatu yang Nabi janji ke saya, kamu kalau jadi pemimpin jangan lantik muazin yang nyari upah, carilah muazin yang tidak minta upah. Jadi sunnahnya adalah muazin itu tidak ngambil upah, itu sunnahnya. Tapi kalau ada jangan dibilang sesat, jangan bilang pula nggak ikhlas. Dia ikhlas sebetulnya, tapi dalam waktu yang lain dia butuh juga.
Tapi kalau dia nggak butuh misalnya, dia sudah berkecukupan pada kemampuan, bagus nggak diambil. Tapi kalau dia memang butuh di situ, nah, sedikit belanja, nggak ada masalah, nggak dosa. Cuman sunnahnya jangan. Wa bil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qadasana Muhammad bin Abdullah Al-Asadi an Abi Israil anil Hakami an Abdurrahman bin Abi Laila an Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah memerintahkan akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an usawwiba fil fajri, bahwa aku membaca tasbih pada azan subuh, dan melarang Nabi akan aku bahwa aku tasbih pada azan isya. Nah, azan isya walaupun orang tidur nggak pakai tasbih. Wa bil qadasana Amr bin Rafi' qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Mi'mar an Az-Zuhri an Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib an Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an. Dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya ia Sayyidina Bilal ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'dhinu bi salatil fajri. Mendatangi ia Sayyidina Bilal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'dhinu, ia mengumandangkan azan untuk salat fajar. Fakila, lalu dikatakan, yu'dhinuhu, memberitahu ia Sayyidina Bilal akannya Nabi. Yu'dhinuhu, memberitahukan ia Sayyidina Bilal akannya Nabi dengan salat subuh. Nah, datang Sayyidina Bilal kepada Nabi, ke pintu Nabi maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat dah datang waktunya, wahai Rasul. Wahai Rasul, dah masuk waktunya, pakilah. Lalu dikatakan, wa na'imun, dia Nabi sedang tidur. Dia sedang tidur. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Bilal, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dari tidur. Ya. Semangat Sayyidina Bilal tuh, Nabi pun ditarik. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dari tidur. Fa uqirrat fi ta'dhinil fajri, lalu ditetapkan ia tersebut pada azan subuh. Lalu menetapkan ya Nabi, maka tetaplah urusan atas demikian. Nah, itu awal mulanya itu asbabul wurud. Kenapa ada kalimat as-salatu khairum minan naum? Karena waktu saat subuh dah datang, Sayyidina Bilal kasih tahu azan waktu subuh dah masuk, wahai Rasul. Jawaban dalam rumah, Nabi masih tidur. Maka kata Sayyidina Bilal, as-salatu khairum minan naum. Kata Nabi, bagus itu. Tutup azan subuh bagus. Disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah urusan setelahnya. Setiap azan subuh pasti ada as-salatu khairum minan naum. Kalau tidak ada as-salatu khairum minan naumnya, berarti itu bukan azan subuh. Atau mereka memang kelupaan. Wabila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ya'la bin Ubayd qala hadatsana Ifriqi an Ziyad bin Nu'aym an Ziyad bin Al-Harith As-Sudai qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan, sebuah safar. Maka memerintahkan ya Nabi akan aku. Fadzantu, maka lalu aku azan. Fa'arada Bilalu ayukimah, maka menginginkan oleh Sayyidina Bilal bahwa ia iqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akha Suda'in qad adzana, semuanya saudara dua saudara. Mana kok dua orang? Semuanya
Sesungguhnya saudara Saudara Ja'far, saudara Ismail sedang menerjemahkan hadis. Saudara Safirullah sedang menulis. Saudara sudah, biasa kan saudara bilang. Nah, sesungguhnya saudara sudah, sungguh ia telah azan. Waman adzana fahuwa yuqim. Maka siapa yang azan, maka dialah yang iqamah. Nah, pas masuk waktu Sayyidina Bilal belum hadir. Satu dan lain hal. Maka azanlah Sayyidina sudah. Ketika mau iqamah, Sayyidina Bilal maju karena rutinitas beliau. Tapi jangan yang azan tadi saudara sudah. Saudara sudah tadi dia azan, yang dia siapa yang azan dia yang berhak iqamah. Itu sunnahnya. Yang azan sunnah iqamah. Jadi tambah lagi yang pernah azan di hadapan Nabi Sayyidina Suda radhiyallahu anhu. Nama beliau Ziyad bin Haris As-Sudai. Nah, begitulah cara kita mengumpulkan maklumat. Udah itu dah. Saya tanya antum aja ya. Babu ma yuqalu idza azzana al-muazzinu. Bab tentang sesuatu apakah yang dibaca apabila mengadakan azan oleh muazzin. Jadi kita yang mendengar apa tanggapan kita ketika azan dikumandangkan. Wa bil hadatsana Abu Isa Asy-Syafi'i Ibrahim bin Muhammad bin Al-Abbas hadatsana Abdullah bin Raja an Aba bin Ishaq an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah azan oleh muazzin, faqulu, maka katakan oleh kalian seperti perkataannya muazzin. Itu perintah secara umum. Nanti ada pengecualiannya. Secara umumnya apa yang dikatakan muazzin itulah yang kita ulang setelahnya. Itu cara menjawab azan. Wa bil qala Suja'u ibnu Makhladin Abul Fadl qala sana Husaymun qala anba'ana Abu Bisr an Abil Mali ibni Usama an Abdullah ibni Utsbah ibni Abi Sufyan qala hadatsatni ammati Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila ada siapa yang ada itu? Berkata ya Sina Uqbah bin Abi Sufyan. Berkata dia Ummu Habibah. Mana yang berkata itu? Annaha sesungguhnya siapa? Sesungguhnya Sayyidah Ummu Habibah. Sami'at telah mendengar ya. Siapa yang didengar? Rasulullah. Terus yaqulu, ya Rasulullah berkata, nah, apabila ada, siapa yang ada? Karena itu kan punya isim dia. Siapa yang ada itu? Apabila ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indaha di sisinya Ummu Habibah, fi yaumnya pada harinya Ummu Habibah dan malamnya. Apa maksudnya harinya Ummu Habibah dan malamnya Ummu Habibah? Giliran apa? Giliran malamnya.
Mau Sayyidatul Muhammad itu siapa? Oke, berarti ketika Nabi berada bersama saya di jatah hari dan di jatah malam saya, fasami'a, maka lalu mendengar ia Nabi muadzin akan muazin, ia mengumandangkan azan. Qala, lalu berkata ya Nabi, kama yaqulul muadzinu, sebagaimana mengatakan oleh muadzin. Jadi Nabi menjawab suara azan seperti yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Masih hadisnya umum, belum ada rincian secara rinci tentang kalimat-kalimat yang lain. Wa bil hadatsana Abu Quraib wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Zaid bin Hubab an Malik bin Anas an Az-Zuhri an Sayyidina Atha bin Yazid al-Laitsi an Abi Sa'id an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar azan maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Abi hadatsana Muhammad bin Ramad al-Misri qala amba'ana wa bil hadatsana Muhammad ibnu Rumhin al-Misri qala amba'ana Lais bin Sa'din an-Hukaimi ibni Abdullah ibni Qaisin an Amri ibni Sa'di ibni Abi Waqqas an Sayyidina Sa'di ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang mengatakan ketika mendengar muadzin, ketika mendengar ia akan muadzin, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya, ghufira lahu dhanbuhu, ghafarallahu, saya akan dihapuskan baginya akan dosanya. Ghufira lahu ya. Kita ghafarallahu lahu. Naam, apa sabda Rasul? Siapa yang berkata ketika mendengar muazin membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa kata orang itu? Ana asyhadu an la ilaha illallah, saya juga bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba bi islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya. Yang membaca itu ghafarallahu lahu dzamba, ghufira lahu dzambu, akan diampunkan dosa-dosanya. Itu doa setelah dua kalimat syahadat azan. Wa bil hadatsana Muhammad bin Yahya wa Abbas bin Walid ad-Dimashqi wa Muhammad bin Abil Husain qalu hadatsana Ali bin Ayyash al-Halani al-Hani qala sana Shu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad bin Munkadir an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, siapa saja yang membaca ketika mendengar ia akan muadzin, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatin qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adtah, kecuali halal baginya syafaat, halal dihalalkan, kecuali halallah baginya syafaat pada hari kiamat. Mana ya halal itu halal ya? Wajib mana ya? Kecuali
wajib baginya syafaat pada hari kiamat. Nah, wajib dapat syafaat Nabi kalau baca doa setelah azan. Babu fadlil adhani wa thawabil muadzzinina. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Sabbah qala anbana Sufyan bin Uyainah an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi wa kana abuhu fi hijri Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dari Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah dari ayahnya, wa kana adalah ia Abdullah bin Abdurrahman dan adalah ayahnya Abdullah yaitu bapaknya. Iyalah, ayahnya itu adalah bapaknya. Dan adalah ayahnya, nyatu kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman. Siapa dia ayahnya? Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Fi hijri, di pangkuan Abi Sa'id al-Khudri. Apa artinya di pangkuan Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri? Anak tirina. Naam. Qala, ia berkata, qala li, telah berkata kepadaku oleh Abu Sa'id. Siapa Abu Sa'id itu buat dia? Bapaknya. Bapak tirinya. Nah, apa kata bapak tirinya? Apabila adalah kamu dibawa di dalam lembah. Badiah itu di dusun. Kalau sekarang di sini nih, itu di situ tuh. Turun ke kolam renang tuh, manjat ke atas bukit tuh, masuk lagi ke dalam situ. Itu nama Badiah. Gembala kambing situ. Hah? Pelosok. Paham? Apabila ada kamu di dusun, maka kencangkanlah suaramu bil adzan, dengan azan. Ini maka semuanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'uhu jinnu, tidaklah mendengar akannya azan oleh jin, wala insun, tidak juga manusia, wala sudarun, tidak juga pohon, wala hajarun, tidak juga batu, kecuali syahidalu, kecuali bersaksi ia baginya azan, baginya seseorang. Nah, jadi apa saja yang mendengar dia azan, maka sesuatu itu akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Itu gunanya dikencangin suara. Itu fadilah azan. Bila qala sana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala sana Syababah qala Su'bah an Musa bin Abi Uthman Abi Yahya an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu min fi Rasulillah. Aku mendengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda. Fi artinya? Fi? Mulut. Itu dia. Ditulis. Itu dari dalam ntar. Aku mendengar dari dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari dalam Rasul. Fi itu bukan huruf di situ, tapi isim dia. Mana mulut. Naam. Al-mu'adzinu yughfaru lahu mada sauti. Muazzin itu akan diampunkan baginya mada sepanjang suaranya.
wa yastaghfiru lahu, dan akan meminta ampun baginya kullu ratbin wa yabisin, setiap yang basah dan yang kering. Wa syahidu salati, dan bersaksi, wa syahidu salati, dan bersaksi, orang yang hadir sholat, dan orang yang hadir salat akan ditulis baginya khumsu wa ishrun, 25 kebaikan, wa yukaffaru anhu ma bainahuma, dan akan dihapus darinya sesuatu di antara keduanya. Keduanya apa? Azan dan iqamah. Antara dua salat. Antara dua sholat. Sesuatu itu apa? Dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Nah, jadi langsung akan diampuni baginya dosa-dosa kecil, bainahuma, antara keduanya dua sholat. Fadilah azan di sini yang mana? Al-muadzinu yufaru lahu mada sauti yastaghfiru kullu radbin wa yabis. Itu fadilah azannya. Wa qadasana Muhammad bin Bashar wa Isa bin Mansur qala haddatsana Abu Amir qadasana Sufyan an Talhah bin Yahya an Isa bin Talhah qala sami'tu Muawiyah ibna Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu, para muadzin, atwalun nasi, yang paling panjang di antara manusia, anakon yaumul kiamah, akan yang lehernya pada hari kiamat. Nah, apa maksud Ismail dari hadis itu? Apa maksudnya panjang leher? Mampu mengangkat kepala. Berani mengangkat kepala. Orang yang besar harapannya di akhirat kelak. Antum kapan yang ada pengumuman juara kelas? SD ada. SD nggak ambil peduli itu. Pengumuman juara kelas, diam aja, bising aja semua itu. Nggak ada pengaruh ke mereka. SMP lah Anda mulai punya akal dikit. Pengumuman juara kelas, yang nggak punya harapan ngapain dia? Nggak hirau juga dia, sibuk aja dia menggambar. Aku sedang putus, galau tingkat dewa. Guru depan ngomong kelas, saya santai aja. Kenapa? Nggak punya harapan. Nah, calon-calon petarung di kelas tuh, mana dia duduk? Depan ya gini dia duduk. Panjang lehernya. Artinya dia punya harapan, namanya akan keluar. Maka dia punya perhatian. Yang nggak punya harapan nggak bakalan perhatikan. Kenapa kamu nggak perhatiin? Nggak, saya juga. Paling saya mencit. Nah, paling belakang. Jadi yang punya harapan dia akan panjang leher. Jadi maksudnya panjang leher itu bukan dia kayak zebra, jerapah, atau kayak angsa, tapi maksud panjang leher itu punya harapan. Bagaimana tidak? Dia yang ngajak orang sholat tiap waktu, tentu punya harapan. Itu maksud surga. Nah, asbab dia orang datang berjamaah, tentu harapan dia besar. Jadi para muazin itu orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, maknanya paling besar harapannya untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, karena di hari-hari
menyerukan dakwah yang sempurna. Naam. Wabila hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Utsman bin Isa akhu Sulaim al-Qari an al-Hakam ini Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'adzim lakum khiyarukum, hendaklah azan bagi kalian oleh orang pilihan kalian. Nah, orang pilihan azan itu orang pilihan, suaranya pilihan, kemudian ketepatan waktunya pilihan, kemudian ketepatan mengumandangkan azannya juga pilihan. Nah, jangan mondar-mandir. Allahu Akbar, Ashhadu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak pilihan tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Hai, asyhadu an, enggak ada hai lagi. Kebaca hayya shalah dia. Padahal ini belum selesai lagi. Coba lihat sarannya dalam khiyarukum, artinya hilang pula. Alladzina yahtatuna fi amril awqat, orang yang bisa hati-hati dalam urusan tepat waktu, dalam urusan haram, dalam urusan aurat. Nah, itu orang-orang pilihan. Tepat waktu, kemudian jaga aurat, bisa menghindari urusan aurat, karena mereka itu akan naik ke menara-menara tinggi. Kalau enggak dia sambil azan sambil maksiat ya. Naik atas menara tinggi kan nampak di bawah rumah-rumah masyarakat. Nah, kalau enggak jaga mata waktu naik menara itu, jadi siapa dia? Sebar sisah. Naik menara nampak anak gadis, besok lagi, besok lihat lagi, sok tertarik, sok berani ngomong, sok melamar, sok menikah, murtad, sok mati dia. Gara-gara tidak jaga mata di atas menara. Na'udzubillah. Wabila hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Husain bin Isa akhu Sulaim al-Qari, itu sudah. Wal ya ummakum qurra'ukum, hendaklah yang mengimamin kalian itu orang-orang yang paling menghafal Al-Quran di antara kalian, qurra, paling banyak hafalan Qurannya. Nah, kenapa ada pergeseran di dalam mazhab yang menyatakan yang paling baik jadi imam itu adalah faqih, yang paling alim, padahal hadis qurra. Menurut penelitian ulama, qurra'nya para sahabat itu sekalian sejalan dengan pemahaman dia terhadap hafalan tersebut. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi pemahamannya. Tapi karena ada pergeseran generasi, pergeseran bahasa, maka orang-orang yang hafiz di antara kita, mereka belum mengerti bahasa Arab, belum mengerti bahasa Quran. Jadi qurra'nya mereka belum mengantarkan kepada alim. Sehingga adalah di kitab-kitab jadi katakan bukan disebut qurra' di situ, tapi yang pertama adalah alim. Dipisahkan maknanya karena pergeseran tadi generasi, kemudian pergeseran bangsa dan bahasa. Nah, wa bil qadasana Abu Quraib bin qadasana Mukhtar bin Ghassan qadasana Hafsu Ibnu Umar al-Azraku al-Barjumi. Ada bilang bar, ada bilang Burjumi. An Jabirin an Ikrimata an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala man ha. Ha itu artinya pemindahan sanad. Wa hadatsana Ruh Ibnu Faraj qala hadatsana Ali Ibnu Hasan Ibnu Saqiq hadatsana Abu Hamzah an Sayyidina Jabir bin Abdullah an Ikrimata an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW bersabda, "Man adzana muhtasiban." Siapa yang azan, mengumandangkan azan, akan mencari pahala sab'a sinin, selama 7 tahun. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Maka menulis menetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya bebas dari neraka. Nah, 7 tahun daftar jadi muazzin, gratis. Nah, ada bayaran, ikhlas lillah. Selama 7 tahun itu sudah dijamin masuk surga. Bahkan ditemukan di dalam pemindahan perkuburan, itu salah satu jasad yang tidak dimakan oleh tanah adalah para muazzin masjid dan musholla. Di mana hari itu kejadian dia? Ternyata bapak itu muazzin profesinya. Nah, di kampung-kampung mana muazzin dibayar? Nggak ada. Nah, di kota yang main bayar semua. Ya, nggak mungkin nggak dibayar muazzin kan? Ke WC aja bayar, masa muazzin nggak bayar? Kampung ada bayar WC? Nggak. Kadang-kadang minta orang kerja sehari pun nggak dibayar. Tak tolong, saya tak tolong, nggak minta bayar. Tolong kerja besok sehari ya? Ya Pak. Tunggu-tunggu nggak dibayar-bayar. Tagih, saya kan minta tolong kan? Kamu tak tolong kan? Oh iya, minta tolong. Nah, sehingga di waktu masyarakat itu habis untuk perkara-perkara sosialnya, maka di sanalah jalan mereka masuk surga banyak kali. Banyak kali perkara sosial yang nggak bisa yang tidak pernah diuangkan. Oh, di kota udah tuh, jadi uang. Nah, Qabil qadasana Muhammad bin Yahya wa Hasan bin Ali al-Khallal. Qala hadatsana Abdullah bin Shalih hadatsana Yahya bin Ayyub an Ibnu Jurayj an Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, semuanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzana fintai asyrata sanatan." Siapa saja yang mengumandangkan azan 12 tahun, wajib lahu jannah, maka wajib baginya surga. Fakuti baru bita'dinihi fi kulli yaumin situn hasanah, dan ditulis baginya dengan sebab azannya pada setiap hari 60 kebaikan, dan bagi setiap iqamah 30 kebaikan. Nah, setiap hari satu azan Allah kasih 60 kebaikan. Satu kebaikan tu 10 pahalanya. Berarti satu pahala azan tu 600. Untuk iqamah Allah kasih 30 kebaikan. Al-hasan tu bi asri amsalihha. Satu kebaikan tu dibalas 10 kali lipat. Berarti 300. Dia azan, dia iqamah 900 setiap hari. Dia kumpulkan pahala 900. Pergi ke pasar ucapkan La ilaha illallah, dapat 1 juta. Kali lebih cepat lagi kalau bisa berzikir di pasar.